Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, menjelang malam ya buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Begini loh teman-teman semuanya. Ada 3 data yang tersandra di pinjaman online. Ada 3 data yang tersandra di pinjaman online. Foto selfie, foto KTP, kontak darurat. Ya, ini selalu disampaikan oleh debt collector. Ingat, data Anda lengkap sama kami, foto KTP, foto selfie, kontak darurat. Jangan main-main dengan perusahaan kami. Perusahaan kami ini perusahaan yang legal, telah berbadan hukum, kami bisa tuntut Anda. 15 menit ke depan kalau Anda tidak melakukan pembayaran, kita bisa ambil langkah hukum untuk menjerat atau memproses Anda ke jalur hukum. Ini bahasa yang selalu disampaikan oleh debt collector kepada orang-orang yang telat bayar. Cuman saya nggak habis pikir juga, teman-teman bisa ketakutan gitu loh. Bisa cemas, bisa khawatir juga, bisa stres juga, bahkan memikirkan hal-hal yang tidak-tidak, Bang. Benarkah kita akan diproses ke jalur hukum? Bang, nanti data saya itu bisa dipergunakan untuk hal-hal yang tidak-tidak. Bang, tiba-tiba kalau aset saya ditarik, gimana? Woi, teman-teman semuanya. Dari sana harusnya kalian mempunyai logika gitu. Ternyata selama ini data yang diminta berupa KTP, foto selfie, dijadikan sebagai alat sandra. Alat sandra buat apa? Ketika kita telat bayar, bahasa-bahasa seperti itu digunakan untuk melakukan penekanan terhadap diri kita. Padahal, bukankah sejak awal data itu Anda yang memberikan? KTP, foto selfie, data kontak darurat. Kenapa giliran mereka menyebutkan bahasa itu Anda begitu ketakutan? Ya, dia menyebutkan bahasa seperti itu Anda begitu khawatir. Ada apa sebenarnya? Ini harus teman-teman pikirkan lagi gitu loh. Tolong jangan terlalu dikedepankan soal perasaan. Tolong pakai logika juga. Ya, faktanya semua itu mereka sampaikan untuk mengelabui pemikiran Anda supaya Anda merasa tertekan, Anda merasa tidak nyaman, Anda merasa dihantui sehingga Anda akan nekat melakukan gali lubang tutup lubang. Ini tujuan mereka. Ya, habis itu kalau Anda mempunyai aset, Anda akan nekat menjual aset-aset tersebut. Ya, kalau enggak, Anda akan menggadaikan aset-aset tersebut. Ini yang akan mereka lakukan. Harusnya teman-teman itu berpikir, ya, kenapa hal-hal seperti ini harus saya takuti? Oke, kenapa hal-hal seperti ini malah menjadi bumerang seakan-akan dari diri saya? Padahal sejak awal, semua yang disampaikan itu kan memang benar saya yang memberikan. Apa yang harus saya khawatirkan? Ingat teman-teman semuanya, saya selalu sampaikan apa? Kekuatan utama dari pinjol, telepon, WhatsApp, email. Data-data tersebut tidak akan ada gunanya bagi mereka kalau telepon Anda tidak aktif. Kalau WhatsApp Anda tidak aktif. Kalau email Anda tidak aktif. Kenapa? Karena data-data ini akan mereka kirimkan melalui komunikasi tadi. Kalau komunikasi ini tidak ada, kemana data ini mau dikirim? Kemana bahasa-bahasa ini mau dijelaskan? Ya, makanya pinjol itu sangat benci ketika Anda memutus komunikasi telepon, WhatsApp, dan email. Sangat mereka benci. Kenapa? Poin kesuksesan dari debt collector melakukan penagihan di saat situasi Anda telat bayar bukan lagi mengambil tagihan. Tapi bagaimana mengirim ketakutan ke dalam pemikiran Anda sehingga Anda masih bisa dikendalikan dari jarak jauh oleh si pinjolnya. Pinjol akan mengendalikan Anda dari jarak jauh. Secara tidak langsung, ya, Anda itu akan didorong untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Secara tidak langsung. Ya, ingat itu buat teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda masih mendapati bahasa-bahasa foto KTP, foto selfie, kontak darurat, kalau tidak melakukan pembayaran 15 menit kemudian, 30 menit ke depan, ingat, kami akan memperluas penagihan. Ini bahasa hanyalah skenario kecil untuk melakukan tekanan terhadap diri Anda. Sebenarnya nggak ada yang bisa mereka lakukan selain mengirim data itu melalui telepon, WhatsApp, dan email. Nggak ada lagi yang bisa mereka lakukan, teman-teman. Ya, kalau seandainya debt collector itu berani untuk datang, ngapain lagi Anda harus ditakut-takuti? Kenapa Anda harus ditekan dengan, wah ingat, data Anda lengkap sama kami.
Ingat, ini hal segala macam. Jadi saya pengen buat teman-teman semuanya, sudahilah soal drama-drama yang tidak jelas. Sudahilah soal pemikiran-pemikiran negatif yang tidak jelas. Ya, faktanya hari ini kita tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Faktanya kita tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Ya, Anda sudah toleh kanan kiri muka belakang, memang benar-benar keadaan sudah tidak memungkinkan lagi. Mungkin selama ini Anda sudah mencicil, sudah memperpanjang, berupaya gali lubang tutup lubang, akhirnya apa? Hutang Anda tidak selesai-selesai. Ya, dan itu lagi yang diinginkan oleh pinjol. Kalau ada limit Anda habiskan, kalau ada limit di tempat lain ambil, kalau enggak ajukan lagi. Ini yang mereka tuju. Ya. Jadi kalau teman-teman masih mendengar bahasa, ingat data Anda lengkap sama kami, jangan main-main dengan kami perusahaan besar, apalagi sampai bahasa kami akan memproses Anda ke jalur hukum. Hukum perdata misalnya gitu kan, jatuhkan keuangan prestasi, kita akan tuntut ganti rugi, ambil aset segala. Omong kosong. Ya. Debt collector itu apa yang bisa dia lakukan selain bacot dia? Dia diajak kerjasama oleh pinjol, diajak bekerja sama oleh pinjol, yang dibutuhkan bukan otak dia gitu loh, bacot dia. Makanya DC pinjol itu diidentik dengan otak yang tidak ada. Bahasa-bahasa binatang, bahasa-bahasa yang tidak jelas lagi dulu. Kalau diberikan penghargaan, mungkin dia dapat penghargaan sebagai agen kayak gitu. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi saya pengen sesingkat video yang saya sampaikan ini, tidak ada yang perlu khawatir dengan bahasa-bahasa KTP, foto selfie, atau data-data, atau kontak darurat. Udahlah, nggak usah diterjemahin. Hari ini permasalahannya duit tidak ada. Bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada? Kembalikan lagi semangatmu. Jangan matikan semangatmu dengan hal-hal yang tidak penting seperti ini. Ya, buat teman-teman semuanya, nggak ada itu proses hukum, nggak ada itu Anda akan dibawa ke pengadilan, nggak akan ada segala macam. Karena kekuatan mereka kan Anda sudah tahu. Kekuatannya itu ada di telepon, di WhatsApp, dan ada di email. Coba Anda renungkan lagi, bukankah ketakutan Anda setelah menerima telepon? Bukankah ketakutan Anda setelah membaca chat? Bukankah ketakutan Anda setelah membaca email? Berarti masalahnya ada di sana. Ya, masalahnya ada di telepon, ada di WhatsApp, ada di email. Jadi jangan dirubah-rubah lagi. Ya, sumber masalahnya atasi, akibatnya akan hilang. Oke? Tapi kalau akibatnya yang Anda cari jawabannya, penyebabnya Anda biarkan, percuma omong kosong. Setiap hari Anda sibuk mencari, wah ini benar nggak sih? Saya diancam begini, orang bilangin, wah itu nggak benar. Oke. Seketika itu Anda tenang. Seketika itu pemikiran Anda damai gitu loh. Apakah masalah ini selesai? Ya tentu tidak. Ya kan? 3 jam kemudian Anda ditelepon lagi, panik lagi. Atau 2 jam ke depan Anda membaca chat, panik lagi. Karena sumbernya ada di sana. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dapat terbantu dan tidak ada lagi yang ketakutan. Nanti buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi langsung dengan saya juga boleh. Ada di nomor yang ada di layar Anda, silahkan dihubungi. Nanti admin akan mengarahkan kepada saya untuk Anda berkonsultasi. Ya, buat teman-teman semuanya mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe juga channel ini. Semoga channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan edukasi dan motivasi. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam. Berhenti membayar pinjol. Singa ID, pinjam duit, klik kami, Samir, dan pinjol-pinjol lainnya. Pertanyaannya adalah, kenapa bang? Pasti itu pertanyaan teman-teman semuanya ya. Kenapa bang? Kenapa harus berhenti? Ya, memang bunganya besar bang, tapi kenapa harus berhenti? Kenapa harus berhenti? Ada skema tatpoleh atau skema kecebong. Ya, di awal yang kita tahu adalah tenor selama 150 hari. Oke, 150 hari otomatis selama 5 bulan, 5 kali 3. Oke, atau tenornya 90 hari. Oke, berarti selama 3 bulan. Tapi pembayaran pertama jarak
14 hari, kita harus membayarkan sebesar 80% dari total seluruh pinjaman lengkap dengan bunganya. Oke, 14 hari. 10 hari, ya, atau 4 hari menjelang jatuh tempo, kita sudah ditagih. Mereka tidak transparan. Mereka tidak jelas sejak awal. Kita sadarnya kapan? Setelah dana cair. Kenapa ini harus berhenti? Tidak ada satu usaha pun yang bisa menang melawan pinjol. Kenapa OJK hanya diam, Bang? Apakah ini dilarang oleh OJK? Skema tatpole tidak dilarang oleh OJK. Boleh kata OJK di tahun 2025. Tapi ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha jasa keuangan. Ya, ada beberapa hal yang harus dipatuhi gitu loh. Yang paling pertama yang harus dipatuhi itu adalah harus jelas sejak awal. Harus memikirkan, memitigasi risikonya. Ya, ini harus diterangkan dulu. Banyak kajian dan kajiannya. Nah, saya mau ngajak teman-teman membaca berita lama, tapi untuk kebutuhan di hari sekarang. Saya perhatikan, bukan hanya pinjol yang saya sebutkan tadi aja, tapi banyak pinjol yang menggunakan skema spot tatpole ini atau kecebong ini, tapi tidak terang-terang sejak awal. Oke? Saya tampilkan judul beritanya. OJK bolehkan skema tatpole di fintech lending asal, ya. Ini yang berbicara adalah Bapak Agusman gitu loh, sebagai Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Jasa Keuangan lainnya, PVML, OJK Agusman. Habis itu di sini Otoritas Jasa Keuangan OJK menyatakan bahwa skema pembayaran tatpole atau ansuran besar di awal periode dalam layanan finansial teknologi atau fintech P2P lending atau pinjaman daring atau pindar masih diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh regulator. Oke? Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Agusman mengungkapkan, pembatasan skema tatpole dilakukan untuk mencegah praktik pendanaan yang tidak sehat atau berpotensi merugikan konsumen. Ini udah pasti merugikan konsumen, semuanya akhirnya ya. Oke, kita lihat dulu. OJK telah membatasi praktik skema pembayaran tatpole oleh penyelenggara pindar. Ujarnya jawaban tertulis Rabu 17 Desember 2025. Menurut Agusman, terdapat 3 syarat utama skema tatpole dapat diterapkan. Pertama, penyelenggara wajib mematuhi batasan manfaat ekonomi sesuai regulasi. Oke. Yang kedua adalah penyelenggara harus memastikan transparansi penuh dengan menyampaikan informasi secara lengkap kepada penerima dana, borrower, dan pemberi dana atau lender sehingga seluruh pihak memahami dan menyepakati skema ansuran yang bersifat front-loaded tersebut. Ketiga, kualitas pendanaan harus tetap terjaga dengan tingkat one prestasi 90 hari, TWP 90 di bawah 5%. Oke, kita kembali ke poin kedua. Pertanyaan saya adalah buat teman-teman semuanya, adakah ketransparansian dari pihak penyelenggara yang mana menyampaikan, wah ini kita pakai skema tatpole, yang mana ansuran pertama Anda 14 hari itu harus dibayarkan sebesar 85%. Ada? Nggak ada. Semuanya penuh dengan penipuan. Ya, tidak terang-terangan sejak awal. Kalaupun ada, tulisannya itu sangatlah kecil banget. Kecil, gitu loh. Saya pernah lihat di salah satu pinjol legal, yang mana itu tulisan 14 harinya itu kecil banget. Itu bisa kita matikan, tapi seringkali itu nyaris tidak terlihat. Ya, jadi seolah-olah semuanya jebakan. Harusnya di layar awal diterangkan ini kita pakai skema tatpole, skema kecebong, ansuran pertama 85%. Nggak perlu disampaikan tenor 150 hari, tenor 100 hari, tenor 90 hari, kan gila namanya.
Ya, begitu kita meminjam, kita terkejut. Ternyata tidak. Semuanya omong kosong. Bayangin teman-teman, semuanya omong kosong. Gitu loh. Dan akhirnya apa? Mana ada usaha yang bisa menang melawan ini? Kita nerima gaji aja 1 kali sebulan. Ini ansuran pinjol, kita pinjam 10 juta, kita harus balikin 15 juta. Ansuran pertama, 13 juta 300. Ya, ansuran pertama, pinjamannya 10 juta. Nggak nerima penuh juga. Ya, ansuran pertamanya 13 juta 300. Tinggal ansuran kedua. Ansuran kedua, 1.700.000 dibagi 3. Kecil memang. Tapi ansuran pertamanya sudah untung. Nggak kita lanjutin pun ansuran kedua dan ketiga. Mereka tetap untung. Ini skema gila. Ini pemeras yang dilegalkan oleh OJK. Realisasi di lapangan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini yang harus dijelaskan oleh OJK, harus lebih ketat lagi dalam pengawasannya, karena masih banyak pinjol-pinjol nakal atau pindar-pindar resmi yang nakal tidak patuh dan tunduk terhadap aturan ini. Salah satu yang saya sampaikan, pinjam duit, Singa ID, ya, atau Klik Kami, atau Samir, dan banyak lagi pinjol-pinjol lainnya. Tidak diterangkan sejak awal. Ya, ini gila namanya. Kalau OJK tidak mampu membenahi ini, jalan satu-satunya adalah kompak semuanya, berhenti membayar kalau Anda mendapatkan skema tatpole, tapi tidak ada keterangan sejak awal. Paham, teman-teman semuanya? Kita lanjutkan. Selain itu, lanjut Agusman, OJK juga telah menerapkan berbagai langkah mitigasi risiko, termasuk penetapan batas maksimum, manfaat ekonomi, dan kewajiban bagi penyelenggara pindar untuk melakukan penilaian kelayakan kredit secara memadai, termasuk memperhatikan repayment capacity, debt to income ratio, ya, dan eksposur pendanaan penerima dana penyelenggara lainnya. Agusman berharap pengaturan ini dapat mendorong praktik usaha fintech lending yang lebih sehat